dan Mbak Siap. Intan di backup ya. Terima kasih Ya. banyak atas Itu Mbak masukannya Intan. beserta Ya. teman-teman juga. Udah. Siap. Oke, Mbak Daniar Bu dibantu. Daniar sudah siap Oke. recordnya. Oke. Baik, saya mulai Bu, Pak Bu Nani dan Pak Ivan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran PJOK pada hari ini. Meskipun dengan daring, Bapak harap semangat kalian tetap terjaga ya dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bapak mau Ade untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan Ade. Sebelum memulai pelajaran hari ini, duduk siap gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Sudah Pak. Baik, terima kasih Ade. Dan sekarang Bapak akan menyampaikan salam PJOK. Sebentar Bapak akan share screen. Kita buka semangat dengan salam PJOK. Kalau Bapak bilang salam PJOK, kalian jawab, saya olahraga, saya sehat, saya bugar, yes, oke? Bisa? Bisa, Pak. Oke, Bapak sudah tampilkan itu kata-katanya. Siap? Siap. Bukan semua. Mikrofonnya siap? Kalau Siap, Bapak bilang salam PJOK, saya olahraga, saya sehat, saya bugar, yes. Yes. Siap? Siap, Pak. 3, 2, 1. Salam PJOK, saya olahraga, saya sehat, saya bugar, yes. Oke, bagus. Berikan aplaus untuk kita semua. Oke, baik. Untuk pembelajaran pada hari ini dengan materi aktivitas pembelajaran lompat jauh, Bapak ingin tahu, adakah yang tahu dari anak-anakku sekalian pengertian dari aktivitas pembelajaran lompat jauh? Apa itu lompat jauh? Saya, Pak. Coba Hakim. Lompat sejauh-jauhnya, Pak. Lari dulu, Pak, baru lompat. Ya, bagus, Daniar. Ya. Tapi dalam lompat jauh itu ada beberapa tahapan gerak yang akan dilakukan. Jadi tidak asal lompat jauh ya, dalam pertandingan itu ada tahapan-tahapan rangkaian gerak yang akan dilakukan sebelum melakukan gerakan lompat tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan, menerangkan, mengurutkan dan menganalisis berbagai kombinasi gerak dari lompat jauh tersebut dan dapat mempraktikkannya serta menemukannya dalam salah satu rangkaian gerak. Itu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum itu Bapak ingin melakukan presensi. Silakan aktifkan semua kameranya. Kita foto dulu bersama dengan tangan jempol ke atas. Satu tangan jempol. Oke, siap. 3, 2, 1. Baik. Oke, terima kasih semua. Selanjutnya, Bapak ingin kalian mengerjakan pretest mengenai materi atletik lompat jauh ini. Bapak sudah kirim di grup WhatsApp link Google Formnya. Silahkan dijawab, ada 10 nomor pilihan ganda. Bapak beri waktu 10 menit. Oke, silahkan dikerjakan. Pilihan ganda ya. Pilih salah satu jawaban yang menurut kalian benar. Sudah Pak. Setelah itu langsung dikirim submit. Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum melakukan berbagai aktivitas gerak pada hari ini, kita sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Bapak ingin kalian berdiri, menyimpan HP-nya, lalu menyaksikan layar, mengikuti gerakan pemanasan yang ada di layar HP kalian. Ini gerakan workout untuk meningkatkan kondisi tubuh. Menyiapkan kondisi tubuh agar saat bergerak nanti dapat
maksimal. Oke, silakan ikuti semua gerakan-gerakan yang ada di video ini. Ayo Hakim, angkat kakinya. Daniar, silahkan. Apa suaranya sudah atau belum? Belum ada Pak. Belum, Pak. Mungkin Bapak pakai headset. Apa sudah muncul suaranya? Sudah, Pak. Oke, silahkan diikuti gerakannya. Kaki, ini gerakan pemanasan terfokus pada kaki. Karena dalam lompat jauh ini kita menggunakan kekuatan kaki. Ayo, Ade. Siap. Intan. Semangat Intan. Baik, Bapak rasa cukup untuk pemanasannya. Selanjutnya Bapak ingin membagikan pertanyaan di WhatsApp mengenai lembar observasi yang akan kalian amati pada video pembelajaran lompat jauh berikut ini. Silakan dibuka WhatsApp-nya lalu catat pertanyaannya di kertas. Oke, setelah mencatat pertanyaan, silakan simak video pembelajaran lompat jauh berikut ini. Di situ ada pertanyaan sambil dijawab sambil diamati videonya. Silahkan. Di sini ada video pertandingan atletik lompat jauh. Di pertanyaan pembelajaran tersebut. Silahkan dijawab ya langsung nak. Ini atlet dari Rusia melakukan lompat jauh. Oke, setelah mengisi lembar observasi, Bapak ingin kalian memfotonya lalu kirim di grup WhatsApp kembali untuk lembar observasinya. Setelah mengamati video ini, apa ada pertanyaan untuk anak-anakku sekalian? Mengenai video yang Bapak tampilkan, ada pertanyaan? Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Daniar? Saya Itu Pak. lompatannya harus melayang seperti itu. Ya, silakan Hakim. Harus Pak, harus melayang, harus supaya jauh Pak lompatannya Pak. Ya, ada jawaban yang lain. Bagus Hakim jawabannya untuk pertanyaan dari Daniar. Ada yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Daniar? Tanya. Iya, iya. Siapa ya, Intan? Ade dulu. Mungkin mau menjawab. Silakan Ade. Sudah, Pak, sama kayak Hakim, Pak, jawabannya, Pak. Oh iya, iya. Jadi itu tadi gerakan melayang yang dikatakan Daniar itu muncul karena efek dari kecepatan lari tadi. Jadi melompat dengan tumpuan dan terdapat gerakan melayang tadi dalam lompat jauh. Ya Intan, ada pertanyaan? Pak, di awal memulai itu apa harus langsung lari cepat apa jalan dulu boleh? Iya, bagus sekali pertanyaannya Intan. Mungkin dari teman-teman adik-adik, anak-anak ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Saya lagi Pak. Di awalan, untuk gerakan awalan. Saya Pak. Ya silakan Hakim. Harus cepat Pak, karena kalau tidak cepat nanti lompatnya tidak jauh Pak. Bagus Hakim, pintar Hakim ini.
Jadi Intan begitu Intan ya. Jadi gerakan awalan itu dilakukan dengan berlari agar supaya dalam hasil lompatannya itu dapat jauh. Kalau tidak dengan berlari itu mungkin tidak terlalu jauh lompatannya. Mungkin begitu Intan. Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, baik. Bapak akan dalam pembelajaran ini Bapak juga akan menjelaskan tahapan-tahapan apa saja dalam gerak lompat jauh ini. Nah, di sini pengertian dari lompat jauh itu tadi sudah dijelaskan. Ada mungkin yang bisa menjelaskan ini lompat jauh salah satu nomor dalam atletik yang gerakannya mengangkat kaki ke depan dengan tumpuan satu kaki dan mendarat di bak lompat. Itu untuk pengertian dari atletik lompat jauh. Nah, dalam manfaatnya itu selain untuk tubuh dalam kekuatan otot dan kesehatan tubuh, Bapak ingin bertanya, adakah dari gerakan lompat jauh ini yang memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Bapak akan bertanya pada anak-anakku sekalian, dalam gerakan lompat ini ada manfaat dalam keseharian kita dalam kegiatan dalam gerakan lompat ini? Apa itu? Melompati genangan air, Pak. Ya, bagus, Ade. Untuk melompati genangan air agar tidak basah. Lompati ini Ada Pak, yang lain? Pak. Selokan parit Pak. Ya, jadi jika kita ingin melompati selokan dan dapat mendarat dengan baik, tidak jatuh di selokan. Baik, Hakim. Terima kasih, Hakim. Bagus. Oke Pak. Selanjutnya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, dalam lompat jauh itu ada beberapa rangkaian gerak atau tahapan gerak yang akan kita lakukan pada hari ini. Difokuskan pada 4 gerak. Ada yang tahu? Tadi sudah Bapak sedikit saya sampaikan gerakan-gerakannya. Yang pertama apa? Berlari. Berlari kalau dalam lompat jauh itu rangkaian tahapan geraknya itu disebut dengan Awalan, Pak. awalan. Bagus, pintar anak-anakku. Yang kedua setelah awalan apa itu? Tolakan, Pak. Ada yang Tolakan. tolakan. Bagus, Adet. Pintar. Tolakan atau Tumpuan. tumpuan. Setelah kita menumpu dalam lompat jauh itu ada gerakan Melayang. atau gerakan di udara. Bagus anak-anakku. Dan yang terakhir, setelah gerakan di udara, di bak lompat itu kita bagus pendaratan. Landing Pak. Benar, itu ya landing atau pendaratan. Jadi mendarat dengan badan yang atau dengan kaki, dengan 2 kaki, bak lompat. Oke, jadi tadi sudah di pertanyaan dari Intan. Awalan itu ada dengan berlari. Kita berlari sekuat tenaga atau secepat mungkin agar menghasilkan lompatan yang maksimal. Selanjutnya, dalam gerakan tumpuan itu kita menumpu dengan 1 kaki di bak di titik tumpuan atau papan tumpuan. Gerakan selanjutnya yaitu gerak di udara. Kita melayang di udara itu usahakan badan atau tubuh menjaga keseimbangan saat di udara. Arahkan badan ke depan, ya. Dan saat pendaratan lompat jauh, kita mendarat sebaiknya dengan menggunakan kedua kaki dan arahkan badan untuk ke depan. Karena dalam lompat jauh ini, kalau pertandingan itu yang dihitung adalah dari jarak titik lompatan sampai dengan arah jatuhnya kita. Jadi kalau tangan kita di belakang, itu yang dihitung yang di belakang, bukan badan kita atau kaki kita. Sampai sini paham anak-anakku sekalian? Jadi usahakan saat pendaratan itu jatuhkan badan ke depan agar supaya kita mendapatkan jarak yang jauh. Siap Pak. Lompat jauh. Baik.
Sekarang Bapak ingin kalian ke tempat yang area halaman rumah Iya. yang memiliki Bareng-bareng lagi kan PPG bareng. tempat yang luas dan tidak keras ya, karena kita akan melakukan gerakan. Bapak juga sudah sampaikan mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Untuk yang aktivitas gerak pertama ini, Bapak ingin kalian menyusun kun atau botol yang sudah kalian siapkan. Sudah? Coba perlihatkan ya. Silakan susun 1 langkah, 5 langkah di depan. Letakkan botolnya. Sudah. Oke. Perhatikan video pembelajaran berikut ini. Kalian akan Saya mohon izin, saya juga ada Vicon soalnya ya. Jadi pokoknya menyesuaikan aja. Siap Pak Ivan. Lanjut Pak Ivan. Baik, untuk variasi gerak pertama ini, awalan kalian akan berjalan ke depan. Lalu saat titik di kunci atau tanda botol, itu kalian berlari secepat mungkin ke depan. Bisa? Bisa anakku sekalian? Bisa, Pak. Oke, silahkan simpan HP-nya, arahkan HP ke kamera. Kalian berjalan dulu sampai tanda, lalu berlari secepat mungkin ke depan. Siap? Siap, Pak. Mulai. Pak. Ayo, mulai adek, jalan. Sampai tanda lari ya, lari ke depan. Mulai. Oke, bagus. Ulang lagi dari pertama, putar lagi. Siap, jalan, mulai. Oke, bagus. Semangat semua. Ayo. Kencang sekali lari Intan ya. Itu bagus untuk awalan dalam lompat jauh. Oke, untuk aktivitas gerak kedua, kalian susun dos atau kardus yang sudah Bapak arahkan untuk disiapkan. 3 baris, 3 ke depan dengan jarak 3 langkah. Lalu dengan botol itu berikan tanda untuk melompat ke depan, ke atas. Oke, sudah. Simak video berikut ini. Ini contohnya. Seperti ini. Itu awalannya jangan berlari dulu ya. Itu kita berjalan dulu, lalu melompati kardus. Bapak ulang. Berjalan dulu, lalu dengan 1 kaki bertumpu, melompat dan mendarat dengan 2 kaki. Oke. Silahkan. Siap. Mulai. Jalan dulu. Lompat. Tumpuan 2 kaki. Bagus. Lagi. Lompat. Tumpuan 2 kaki. Sekali lagi. Lompat. Tumpuan 2 kaki. Bagus. Itu untuk tumpuan dan gerakan di udaranya. Selanjutnya Bapak ingin lihat kalian melakukan awalan lari dan melakukan tumpuan melompat di atas kardus. Kardusnya 1 saja ya digunakan dengan awalan berlari. Seperti video yang ada video pembelajaran berikut ini. Kalian berlari dengan awalan berlari. Lalu melompat di atas kardus. Bapak ulang. Berlari. Perhatikan langkah. 4. Siap. Simpan HP-nya dulu. Arahkan kamera ke badan kalian. Siap. Mulai. Lari. Lompat di atas kardus. Menumpu dengan 2 kaki. Bagus. Ulang sekali lagi. Ayo. Adek, bagus. Lompat tinggi. Bagus. Selanjutnya untuk gerakan pendaratan. Ini simpel saja. Kalian melompat ke depan. Kalau tidak ada matras atau kasur lipat, kalian mendaratnya di tempat yang tidak keras ya. Coba Bapak ingin lihat. Ya, bisa di rumput ataupun di tanah. Tapi jangan di tehel atau di tempat yang keras ya. Di Kalian pasir mendarat. bisa, Pak. Bisa Hakim. Malahan lebih bagus lagi kalau di pasir. Itu lebih aman ya. Di atas dipan boleh, Pak? Dipan itu apa? Kasur, Pak, kasur. Saya tidak. Yang Oh, kasur. Oh iya, bisa. Kalau kasur bisa. Itu kan bahannya lunak, bukan tidak keras. Coba Tan pakai bahasa Indonesia ya supaya lebih jelas. iya, Pak, maaf, Pak. Ya. Oke, perhatikan videonya seperti ini. Kalian meloncat dengan 2 kaki dan mendarat dengan 2 kaki juga.
lompat semungkin, lalu badan diarahkan ke depan. Jangan jatuhnya jangan ke belakang ya. Bapak ulang lagi videonya. Ke depan. Oke. Siap? Oke, lakukan 3 kali ya, putar setelah melompat, menumpu dengan 2 kaki ke depan, lalu putar lagi 3 kali. Siap? Ayo, meloncat ya. Siap? Mulai. Oke, Hakim, bagus. Putar lagi. Lakukan lagi. Ade. Bagus. Ini lompatan Ade jauh ya. Wah, bagus Ade. Ini kekuatan otot tungkai kakinya sangat bagus Ade. Ayo. Siap. Bagus. Sudah semua. Sekarang Sudah, Pak. kalian, Bapak sudah bilang tadi, arahkan untuk menyiapkan kursi. Kalau tidak ada kursi, kalian bisa di sofa di rumah, lalu naik dan melakukan pendaratan dari atas ya. Seperti ini videonya. Coba saksikan dulu. Meloncat ke depan lalu mendarat ke depan lagi. 2 kali putar. Oke. Paham semua? Mohon Pak. Oke, Pak, silakan sebentar naik. saya mau Naik semua. naik kursi dulu, berat. Iya. Usahakan areanya untuk mendarat Bos ya, tidak sempit. Siap Pak, siap. Saya kursinya dipegang Mama, Pak, supaya tidak jatuh, Pak. Ya, bagus Hakim, supaya tidak bergerak ya. Oke, siap sama-sama semua ya. Siap. Mulai, lompat, mendarat. Bagus. Awas jatuh. Intan, hati-hati. Lompat lagi. Putar, naik dulu. Siap. Bagus. Sudah ya. Bapak lihat ini untuk pendaratan kalian sudah bagus semua. Tidak usah dulu terlalu jauh bagaimana, karena fokus kita pada pembelajaran kali ini itu untuk kebenaran geraknya, oke? Dalam aktivitas lompat jauh. Sekarang Bapak ingin kalian menyusun jalur untuk melakukan aktivitas lompat jauh. Kalau tadi Intan punya kasur, silakan kasurnya disusun. Lalu untuk papan tumpuan kalian bisa menggunakan kardus ya, yang ditidurkan di tanah dengan jarak sekitaran 1,5 meter dari kasur. Kalau tidak ada Hakim tadi, bagus juga untuk pendaratannya bisa menggunakan pasir. Siapa? Oke, silakan. Perhatikan video pembelajaran ini untuk rangkaian gerak lompat jauhnya. Ini kalian melakukan awalan dengan lari, lalu tumpuan sebelum garis, lalu mendarat ke depan. Berlari lagi kembali, berlari, tumpuan di udara dan mendarat. Bisa semua? Anak-anakku? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tapi sebelum melakukan, ada pertanyaan dari anakku mengenai rangkaian gerak ini yang telah kalian lakukan tadi. Tidak, Pak. Oke, sudah paham semua ya? Oke, silakan arahkan kamera ke badan kalian, ke jalur yang telah kalian buat. Siap? Mulai. Lompat setinggi mungkin, sejauh mungkin kalau bisa. Oke, bagus. Ulang lagi. Kembali ke posisi start. Awalan lari, secepat mungkin, tumpuan, dan mendarat. Bagus. Oke ya? Sudah. Kalian silakan ambil HP, duduk lagi kembali. Yang mau minum silakan minum dulu. Yang mau minum silakan minum. Bapak beri kesempatan untuk minum. Oke. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok, berdiskusi mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kelompok pertama, Ade dan Daniar. Kelompok kedua, Ahmad Hakim dan Intan. Paham? Oke, Pak. Kelompok pertama Ade dan Daniar, kelompok kedua Hakim dan Intan. Untuk kelompok pertama berdiskusi mengenai tahapan awalan dan tumpuan dalam lompat jauh. Untuk kelompok dua mengenai tahapan gerak di udara dan saat pendaratan dalam lompat jauh. Bapak beri kesempatan 5 menit untuk berdiskusi melalui WA grup atau WA panggilan. Silahkan
Dimulai dari sekarang. Oke, sudah. Selanjutnya Sudah, Pak. Bapak ingin setiap perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi. Tadi kelompok 1, Ade dan Dahniar, silahkan sampaikan hasil diskusinya mengenai awalan dan tumpuan dalam lompat jauh. Gerakan-gerakan apa saja yang perlu diperhatikan dalam tahapan tersebut. Silakan, salah satunya Ade atau Dahniar. Daniar. Ya, Dahniar sudah ditunjuk oleh teman kelompoknya. Silakan sampaikan. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Itu tadi kurang lebihnya seperti ya, dari awalan dan tumpuan. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Sangat lengkap penjelasannya. Sekarang kelompok yang kedua, jangan mau kalah dari kelompok 1. Salah satunya siapa? Oke, Pak. Setelah Hakim. kami berdiskusi, Pak, yang akan Hakim yang mempresentasikan menyampaikan. ya Pak, saya Pak. Hakim. Nah, karena setelah berdiskusi kami mendapatkan gerakan melayang di udara dan mendarat. Jadi kalau melayang di udara memaksimalkan keseimbangan, Pak. Dan untuk pendaratan usahakan tangan dijatuhkan ke depan, jangan ke belakang supaya bisa lebih jauh. Karena yang tubuh yang paling dekat dengan belakang, Pak. Terima kasih, Pak. Bagus sekali kelompok 2. Saya hanya menjelaskan. Iya. Itu artinya kerjasama antara kelompok 2. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, itu tadi pemaparan hasil diskusi kalian. Selanjutnya Bapak akan melakukan refleksi mengenai pembelajaran, atau ada dari kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini dari awal sampai saat ini. Oke, Intan. Present. Silakan Intan. Iya Pak, jadi di dalam lompat jauh itu ada awalan, ada tumpuan, gerakan di udara, dan pendaratan. Nah, di awalan itu kita melakukan gerakannya dengan berlari kencang. Kemudian sebelum kita melakukan gerakan di udara, kita harus menumpu dengan kaki terkuat. Setelah itu kita di udara itu yang saya pernah dengar ada 3 gaya. Nah, itu nanti pilih yang mana terserah Pak. Tapi yang paling susah itu berjalan di udara, kemudian mendarat. Seperti itu. Baik, terima kasih Intan. Berikan aplaus dulu untuk Intan. Penjelasannya sangat lengkap ya, mulai dari awalan, tumpuan, gerakan di udara, dan pendaratan. Yang Bapak mau sampaikan itu, tadi Intan bilang gerakan di udara itu ada 3 gaya. Tapi Bapak pikir untuk kalian ini anak SMP, mungkin ini tahapan-tahapannya saja dulu. Untuk gayanya nanti mungkin di tingkatan yang selanjutnya ya, untuk gaya di udaranya. Baik, selanjutnya Bapak ingin mengapresiasi semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tapi Ade sangat semangat, lompatannya juga sangat jauh dalam melakukan tumpuan. Hakim juga tadi bagus sekali rangkaian geraknya. Dahniar jadi pendaratannya bahaya, hampir tadi terjatuh ke depan. Untuk Intan juga bagus tadi mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian mengerjakan post-test yang sudah Bapak kirim di grup PJOK. Silahkan Bapak beri waktu 5 menit. Itu juga berbentuk pilihan ganda di Google Form. Linknya sudah dikirim. Silakan. Oke, sudah semua? Sudah dikirim Sudah semua? saya Pak. Sudah saya kirim Pak. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengarahkan kalian dalam pengerjaan LKPD. LKPD-nya sudah ada di Classroom, sisa di-download. Kalian bisa mendownloadnya, lalu mengerjakannya. Lalu nanti kalau sudah selesai, silakan dikirim lagi di Classroom-nya. Untuk LKPD-nya itu ada soal mengenai aktivitas lompat jauh,
Dan juga kalian diarahkan untuk membuat rekaman video rangkaian aktivitas lompat jauh itu dengan sebaik mungkin, dan Bapak tekankan jangan untuk di LKPD-nya itu belum mengenai jauhnya ya, mengenai kebenaran geraknya saja dulu. Nanti untuk jauhnya nanti saat di sekolah. Itu untuk LKPD-nya. Dan pendinginan Bapak akan lakukan, kalian silahkan ikuti gerakan yang Bapak telah buat di video pendinginan ini. Ayo berdiri semua. Tangan digoyangkan. Oke. Diayunkan ke bawah. Selanjutnya kaki diayunkan ke depan dan ke belakang. Kaki kanan dulu. Ayo Ade, lakukan pendinginan. Ke samping, kaki kanan. Lalu diganti. Oke, cukup. Cukup ya. Baik, bentar. Jadi itu tadi pembelajaran kita pada ini, kalian mengerjakan pembelajaran depan, dan untuk minggu depan materi pembelajaran kita sudah beralih ke permainan kasti ya. Silahkan dibaca-baca atau searching di Google dan di YouTube bisa mengenai permainan kasti tersebut. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita presensi dulu ya. Silahkan foto, angkat lagi, 2 tangan lagi. 2 tangan, peace. Oke, siap? 3, 2, 1. Oke, sudah cukup. Kita tutup dengan doa. Bapak mau, Hakim, pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Hakim. Untuk itu, begitulah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak tak pernah berhenti mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan apalagi satu, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ya, semoga pandemi cepat berlalu dan kita kembali ke sekolah lagi ya untuk pembelajarannya. Baik. Oke, Pak. Terima kasih untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu. Oke, Pak. Ya, 30 menit lewat dikit. Sekarang apa ada yang berubah ya 3M-nya ya. Merebus, mengukus, membakar. Iya, Bu. Lantam yang goreng. Iya, nangka saya. Ya, Bu. Di Makassar itu, Bu, wali kotanya disarankan untuk merebus terus goreng. Gitu ya. Sip. Memang sih lebih sehat gitu ya. Boleh menggoreng tapi nggak sering-sering gitu aja nggak masalah. Saya belum merasa ini sih, belum merasa kesulitan minyak goreng sih. Karena ya nyantai-nyantai aja. Karena nggak habis-habis satu beli yang 2 liter lama udah nggak habis. Nggak tahu nanti kalau puasa. Baik, oke Pak Haryadi, singkat saja dari Bu Nani ya. Masukannya sudah sama dengan Pak Haryadi tadi, sudah cukup bagus PPT-nya. Memang agak banyak ya, masih 19. Ada sedikit kontra di warna tadi satu yang ada jawaban 4 tadi. Mungkin awal enggak kelihatan ya, background-nya oranye, itunya juga oranye gitu. Coba
yang nanti si Pak Haryadi itu dibuat putih atau apa gitu, meskipun kelihatan apa maksudnya, saya sempat melihat itu di medianya. Yang lain sudah juga runtut gitu ya. Hanya ini bagaimana ketika dengan posisi daring ini tidak mungkin dipraktekkan. Misalnya tadi kan ada instruksi jalan dulu ya, kemudian nanti setelah dekat dengan ini coba untuk menumpu dan melompatnya dengan tumpuan 2 kaki begitu kan. Nah, itu kan tidak mungkin dilakukan teman-teman ini siswanya. Nah, berarti optimalkan apa? Optimalkan dia dengan kakinya dulu, bagaimana dia menumpu dan nanti mendarat. Itu dioptimalisasikan. Jadi seolah-olah dia memang sedang akan menumpu, berarti dia menggunakan 1 kaki. Dan dia akan mendarat dengan 2 kaki. Itu dulu aja di tempat. Karena tidak mungkin speed-nya dia jalan, kemudian menurut saya begitu, karena modelnya model daring kita sedang. Nah, mereka pasti akan mengamati video itu untuk bisa dilakukan di rumah. Jangan lupa menekankan itu. Ya, dilakukan ya di rumah, lakukan sering mungkin supaya kamu terbiasa. Nah, tidak untuk meningkatkan ini, tapi pembiasaan. Ya kan, koordinasi kaki itu kan kadang susah ya. Nah, antara lompat dan loncat itu mereka susah untuk membedakan, kadang-kadang belum apa sudah melompat gitu kan. Kemudian ya, yang lain sudah mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bagus ya, diapresiasi juga sama siswanya. Jadi itu yang paling penting, bagaimana kita menyampaikan bahwa apa yang kita pelajari itu sebenarnya mendukung aktivitas yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Gitu ya Pak Ari. Tetap diupayakan untuk medianya berbasis ICT gitu ya. Kalau tadi sempat Pak Haryadi merekam sendiri ya, yang di terakhir tadi ya. Iya Bu. Sendiri. Nah, itu boleh juga Pak Haryadi tidak seolah-olah sendirian gitu kan. Ada beberapa anak yang didatangkan, mungkin 2 atau sampai 4 anak untuk menyaksikan sambil Pak Haryadi bisa memperagakan, bukan Pak Haryadi yang akan melompat, tapi anaknya Pak Haryadi bisa memegang mereka, misalnya mengarahkan kakinya ini ya. Oh iya Bu, seperti ini, tangannya ke atas gitu. Tuh ya, ini ketika awalan. Nah, itu akan jauh lebih bagus videonya. Begitu ya. Saya kira kan itu gampang ya nanti untuk mencuplik itu untuk dipakai ketika misalnya kompre dan sebagainya. Jadi memang ada interaksi, ada orang coba di situ. Tidak kita sebagai aktornya. Kalau kita sebagai aktornya nanti kita tidak bisa sibuk memperhatikan siswanya. Gitu ya. Nah, itu pentingnya belajar motorik ya. Ada namanya persepsi kinestetis, ada taktil. Nah, Bapak bisa memfokuskan mana perbagian yang akan dikuatkan, mana perbagian yang harus diutamakan untuk gerakan. Nah, itu belajar geraknya. Gitu ya. Oke, baik. Dari saya cukup. Dari Pak Ivan sudah hadir, Pak Ivan? Ya Bu. Oke, Mohon maaf, ini juga di kelas. Tapi saya upayakan benar. Sarana ya. Teman-teman dulu. Nah, enggak apa-apa, ini ada sedikit tadi sempat saya nyatet terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Rahmat. Ya, jadi ini saya non teknis sebetulnya, kayak yang tadi ya mungkin belum cek sound dulu untuk pemanasan ya Pak Rahmat ya, tadi sempat nggak ada suaranya, tapi hanya sedikit saya sebetulnya. Tapi paling tidak jika ada persiapan yang matang itu lebih baik, saya kira seperti itu. Kemudian terkait materi yang PPT tadi, barangkali masukan saja untuk kedepannya gimana jika siswa diberi clue aja. Artinya materi-materi yang tadi kan sempat dibacakan terus dibacakan ditulis. Nah, dibalik sekarang diberikan berupa gambar atau video sehingga mereka ada proses berpikirnya di situ. Oh iya, ini berarti misalnya tadi materi yang disampaikan apa tadi sampai saya lupa materinya tadi. Lompat jauh Pak.
lompat Ya, jauh. awalan. Itu berupa Awalan. berupa gambar tadi awalan. Mungkin ini apa anak-anak. Jadi ada terkesan bahwa semuanya bukan dari Pak Rahmat. Nah, itu juga bagus. Sehingga siswa itu mungkin akan lebih teringat ya. Menurut saya seperti itu, Pak. Jadi kadang kita memang lihat kondisi di dalam kelas itu, jika memang tidak mungkin seperti itu mungkin bisa narasi. Tapi jika anaknya sudah aktif atau saya rasa pinter-pinter ya, kita agak naikkan levelnya sedikit dengan berupa gambar atau video seperti itu. Terkait yang lainnya, ya mungkin saya terkendala di sini dua yang perlu saya fokuskan, mungkin hanya itu. Ngapunten, terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Ivan. terima kasih Pak Rahmat. Bu Nani. Oke, Pak Ivan, tidak masalah. Kami juga sama-sama ini nanti sebentar lagi saya akan ganti HP dulu untuk perjalanan. Iya benar. Maaf ya, tapi Bapak Ibu ini sudah luar biasa pendekatannya bagus ya. Dari Pak Rahmat tadi yang Pak Fajrul ya, Pak Fajrul. pengamatnya. Ya, Iya, Bu. Monggo saya sampaikan sedikit saja. Ya, Bu. Tadi sudah sama seperti Ibu Nanik dan Pak Ibu tadi. Cuma ada tambahan sedikit nih Pak. Tadi untuk apa namanya? Kehidupan